Ternyata di balik tikar itu ada lubang galian yang gede banget. Dan setelah diselidikin lubang itu, ternyata ada terowongan bawah tanah yang ngarah langsung ke bawah makam Rasulullah. Assalamualaikum guys, welcome di konten Flashback. Belajar sejarah bareng Ventur. Dulu tuh makam Rasulullah pernah digali dan dicoba dibongkar sama orang lewat bawah tanah. Ini kejadiannya di tahun 1164, waktu lagi perang salib. Para penguasa Eropa waktu itu berencana buat mencuri jasad Rasulullah. Tapi sayangnya usaha ini digagalin sama Sultan Nuruddin Zangki. Siapa sih Sultan Nuruddin Zangki ini? Nuruddin Zangki adalah salah satu Sultan Turki Utsmani dan juga mentor dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin dan Nuruddin Zangki ini berhasil ngalahin tentara salib dan merebut Al-Aqsa di bawah kekuasaan Islam. Nah, jadi ceritanya gini. Waktu itu, Sultan Nuruddin mimpi didatangi sama Rasulullah. Di mimpi itu juga ada dua orang kulit putih yang rambutnya pirang. Dan Rasulullah berkata, Selamatkan aku dari dua orang ini." Akhirnya Sultan Nuruddin pun langsung bangun karena kaget dan takut. Sultan Nuruddin pun bangun, wudhu, sholat tahajud, dan tidur lagi. Tapi mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama. Ada Rasulullah dan dua orang rambut pirang. Sampai 3 kali mimpi itu datang berturut-turut. Sultan Nuruddin pun bingung dan punya firasat bakal ada kejadian yang buruk sama makam Nabi yang ada di Madinah. Akhirnya Sultan pun manggil salah satu menteri kepercayaannya, yaitu Jamaluddin Al-Musili. Beliau nyeritain semua mimpinya dan minta si menteri ini buat ngerahasiain dulu soal mimpi itu. Sultan Nuruddin pun ngajak menterinya dan anak buahnya yang lain buat pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah, buat memastikan kalau semuanya baik-baik aja. Mereka menuju Madinah sambil bawa harta dan perbekalan yang banyak. Karena zaman dulu, kalau ke Madinah itu harus jalan kaki dan naik onta sekitar 16 hari. Nah, waktu sampai di Madinah, Sultan Nuruddin masuk ke Masjid Nabawi buat sholat di Raudhah. Beliau juga berziarah ke makam Rasulullah. Waktu lagi di depan makam Rasulullah, si menteri pun nanya ke Sultan Nuruddin, "Ya Sultan, apakah engkau mengenali dua orang yang dimimpi jika melihat mereka secara langsung?" Sultan Nuruddin masih ingat jelas ciri-ciri fisik dua orang yang muncul di mimpinya. Dua orang itu berkulit putih dan rambutnya pirang. Akhirnya mereka berusaha mencari dua orang yang ada di mimpinya ini. Di antara keramaian penduduk Madinah, Sultan Nuruddin memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Rencananya, ia akan membagi-bagikan sebagian harta dan perbekalan makanan yang dia bawa ke seluruh penduduk Madinah. Nah, waktu pembagian sedekah, setiap orang yang hadir itu selalu diperhatikan sama si Sultan ini. Ada nggak orang yang mirip ciri-ciri fisiknya sama dua orang rambut pirang yang ada di dalam mimpinya? Tapi ternyata nggak ada yang mirip. Akhirnya, Sultan Nuruddin pun nanya ke menteri dan anak buahnya, apakah masih ada yang tersisa dan belum mengambil sedekah? Anak buahnya pun jawab, tidak tersisa seorang pun yang mulia, kecuali dari dua orang Maroko. Mereka itu orang yang soleh dan kaya, sering bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, konon katanya dua orang ini adalah orang yang kaya banget. Jadi mereka nggak hadir di acara pembagian sedekah itu. Beberapa warga Madinah yang ada di situ juga muji kalau dua orang itu emang ahli sedekah, rajin puasa, selalu sholat di Raudhah, sering ziarah ke makam Rasul dan ke Baqi. Akhirnya Sultan Nuruddin memerintahkan anak buahnya buat mendatangkan kedua orang itu. Ternyata benar aja. Dua orang yang datang waktu pembagian sedekah ini punya ciri-ciri fisik yang sama kayak yang ada di mimpinya si Sultan. Mereka berkulit putih dan rambutnya pirang. Tapi Sultan Nuruddin pengen ngebuktiin dugaannya dulu, biar nggak asal tuduh. Ketika ditanya asalnya dari mana sama si Sultan ini, mereka mengaku jamaah haji dari Maroko dan tinggal di pondok di dekat makam Rasulullah. Akhirnya Sultan Nuruddin pun mengunjungi pondok tempat mereka tinggal. Di sana ada cukup banyak harta
2 koper, dan kitab-kitab ajaran Islam. Nggak ada yang mencurigakan sih. Sampai akhirnya Sultan Nuruddin pun ngangkat salah satu tikar yang ada di pondok itu. Ternyata di balik tikar itu ada lubang galian yang gede banget. Dan setelah diselidikin lubang itu, ternyata ada terowongan bawah tanah yang ngarah langsung ke bawah makam Rasulullah. Akhirnya setelah diinterogasi, barulah 2 orang ini mengaku sebenarnya mereka itu tentara salib yang jadi suruhan penguasa Eropa. Mereka disuruh buat ngebongkar makam dan nyuri jasadnya Rasulullah lewat terowongan bawah tanah. Tapi ada beberapa riwayat juga yang menyatakan kalau mereka ini orang Yahudi. Wallahu a'lam. Nah, nggak tanggung-tanggung, setelah kasus ini terkuak, Sultan Nuruddin langsung merintahin anak buahnya untuk menangkap 2 orang tentara salib itu. Mereka akhirnya langsung dieksekusi mati di samping makam Rasulullah. Dan biar nggak ada orang licik lagi yang ngebongkar makam dan nyuri jasad Rasul, Sultan Nuruddin merintahkan anak buahnya untuk membangun benteng timah, persis di bawah dan di sekeliling makam Rasulullah. Nah, sejak saat itu belum ada yang berhasil nembus benteng itu, meskipun ada beberapa orang yang berencana ngebongkar dan ngegali makam Rasul. Tapi akhirnya percobaan pembongkaran makam itu selalu gagal. Nah, jadi gitu sejarah tentang pembongkaran dan pencurian di makam Rasulullah. Kalau kalian mau tahu fakta sejarah lainnya, stay tune terus di konten flashback alias belajar sejarah bareng Ventur. Saya Fatir Alkasa pamit undur diri dan see you guys di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.